tempat-tempat yang sekiranya dia di situ bisa berbuat apa saja. Maka itu adalah khalwah, itu haram. Laki perempuan biarpun ngajari Al-Quran, kecuali suami dengan istri. Jelas? Atau mahram, bapak dengan anak perempuan dan seterusnya. Itu pun bapak yang bapak normal, abang normal. Sebab sekarang zaman banyak nggak normal. Naudzubillah, seorang kakak syahwat dengan adiknya sampai melakukan perzinahan dengan adiknya. Kalau sudah begitu nggak boleh berduaan. Bapak pun demikian. Kalau bapak ternyata bapak yang gila sebab menzinai anaknya, biarpun dia adalah seorang bapak yang dia adalah mahram, maka tetap tidak boleh. Dalam keadaan normal boleh bapak dengan anaknya berduaan, karena itu adalah mahram, bukan muhrim ya. Muhrim orang naik haji, mahram mohon dirubah istilahnya. Baik, adapun ikhtilat bercampur antara laki dengan perempuan, tidak semua ikhtilat, bukan semua percampuran diharamkan. Ini campur lagi perempuan, cuman ada pembatasnya di sini. Maka untuk jadi percampuran itu baru dihalalkan kalau terpenuhi 5 syarat. Yang pertama adalah semuanya sama-sama nutup aurat. Semuanya sama-sama menutup aurat. Sebab kalau ada yang terbuka auratnya, mau tidak mau pasti terlihat auratnya, maka masuk bab dosa. Sama-sama menutup aurat. Yang kedua, di kalangan orang yang terhormat, yang menjaga matanya. Anda seorang wanita yang menutup aurat, bahkan mungkin Anda seorang wanita yang pakai cadar sekalipun misalnya. Tapi kalau dengan laki-laki yang laki-lakinya itu laki-laki nggak bener, matanya melotot, sambil begitu ya kurang ajar dia. Biarpun dibalik baju, bagi seorang yang hatinya kotor, ngeres, tembus. Karena dia bukan laki terhormat. Maka pandangannya sama-sama menjaga, biarpun sama-sama menutup aurat. Yang kedua, pandangan di kalangan orang-orang terhormat. Makanya kalau ada seorang wanita sesoleh apapun, katanya termasuk lingkungan kaum pria yang tidak benar, coba apa yang terjadi? Coba ada satu tempat sakit itu, nggak boleh juga, omongannya harus benar. Keempat adalah tempatnya tempat terhormat. Kalau tempatnya tidak terhormat, ya tempat markina, misalnya tempat mabuk, tempat judi, tempat zina, ya ngapain di situ? Yang kelima adalah tidak terjadi dempet-dempetan. Masih ada. Tidak berdempetan. Ada satir, ada pembatas dan sebagainya. Maka jika terpenuhi 5 syarat ini, maka percampuran ini diperkenankan. Maka bukan mutlak ikhtilat haram. Ya ada aturannya dong. Ikhtilat haram, ini haram enggak? Ini kan terpisah, ada pagernya dan tidak saling melihat. Apa bedanya ini dengan kelas? Kan sama. Ini tidak beda dengan di kelas. Ini menutup aurat semuanya. Prianya pria menjaga, nggak ada boleh tadi yang tolak-tolak lirik mana perempuan, nggak ada ini. Ya, omongannya juga baik, nggak ada dempet-dempetan. Kalau begini kasusnya adalah boleh, tidak haram. Apalagi di sekolah dan sebagainya. Cuma sebagian pendidikan, sebagian lembaga pendidikan itu yang namanya mendidik kadang dipisah, itu lebih bagus. Karena apa? Untuk lebih mudah untuk mengontrol mereka. Untuk mengontrol gampang. Jangan dipisah, pria, laki-laki sendiri, kelas sendiri, perempuan sendiri, lebih mudah. Cuman hukum tidak boleh disembunyikan. Kalaupun harus ada pria dan wanita dalam satu kelas, itu pun boleh, tapi dengan catatan 5 hal tadi. Artinya anak pun dididik terhormat di tempat tersebut. Nggak boleh ditutupi kebenaran ini. Pasar laki perempuan juga, ya kan? Pada zaman Nabi juga ada wanita ini ngelihat si fulanah ngerti. Cuman itu tidak dempet-dempetan. Maka biarpun itu kebaikan, kecuali dalam keadaan tertentu, misalnya berdempetan bukan karena misalnya tawaf, jangan sampai natuwa. Ini adalah hal yang sangat khusus dan termasuk kelebihan orang tawaf itu tidak akan mikir macam-macam. Jangan disamakan nanti. Maka kalau sudah di Indonesia sih, di tempat seperti ini,
kalau sudah terjadi perkumpulan laki perempuan kemudian dempet-dempetan omongnya nggak benar jadi haram. Biarpun misalnya ziarah wali siapa, ziarah kubur, ziarah wali adalah ziarah secara umum dianjurkan, disunahkan. Ziarah kubur agar kita ingat kematian. Kalau itu orang soleh agar kita tambah cinta dengan orang soleh, mendoakan mereka dan seterusnya. Tapi kalau di tempat tersebut terjadi dempet-dempetan sampai tidak terhormat, maka adik-adik putriku yang solehah-solehah, doa dari rumah saja. Para waliullah kekasih Allah lebih senang daripada ikut ngantri. Nggak usah pakai nunggu Jumat Legi, Jumat Kliwon, Jumat Pon. Ini kami sampaikan di sana. Ngapain harus ngepaskan Jumat Pon? Karena apa? Apa kelebihannya Jumat? Kelebihannya di dalam hatimu sendiri. Jadi kalau mau ziarah adalah waktu yang paling sepi, yang paling aman. Anda sebagai seorang wanita harus terhormat. Laki-laki kuat begini masih enteng. Laki-laki dengan laki-laki. Tapi kalau sudah berdempet-dempetan, ini sudah masuk bab yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah. Maka dosanya pun belum tentu cukup untuk membayar amal kebaikan kita pun belum tentu cukup untuk membayar dosa-dosa yang kita lakukan. Kita harus bisa memilah ya. Kalau ziarah kubur para wali misalnya, kita harus benar-benar waspada. Termasuk perkumpulan apa saja. Perkumpulan apa saja. Makanya kayak di alun-alun dan sebagainya, kita ada pengajian. Kami himbau kepada siapapun, jika Anda mengadakan acara yang sekiranya bakal didatangi oleh orang banyak, hendaknya Anda harus waspada, mengantisipasi terjadinya percampuran yang haram, yaitu dengan cara berdesak-desakan tadi. Biarpun semua sudah menutup aurat, tapi kalau Anda sudah membuat batas, tapi ternyata jebol karena banyaknya orang, di luar kemampuan Anda. Dan itu sering dilakukan oleh para ulama, mencoba membatasi, tahu-tahu karena banyak orang jebol. Allah memaafkan yang demikian itu. Tapi kalau dari awal dibiarkan, nah ini juga benar. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, seorang anak ingin menikah tapi ibunya melarang dan sebagainya. Ini banyak. Bahkan ada kebalikannya juga. Ini adalah masalah halal haram harus sampaikan. Ada seorang anak menemukan bapaknya, mohon maaf misalnya, ibundanya telah meninggal. Bapaknya seorang laki-laki menikah dilarang, atau sebaiknya seorang ibu, kalau seorang wanita memang tidak butuh kepada pernikahan, misalnya seorang wanita suaminya meninggal atau dicerai, tapi dia aman. Ada sebagian wanita itu adalah ada istilahnya bahasa trauma, biar orang tidak perlu trauma. Trauma itu orang tidak punya harapan kebaikan. Atau mungkin karena suaminya meninggal dunia karena cintanya yang amat dalam kepada orang tersebut, kepada suaminya, sehingga dia tidak berpikir tentang itu semua. Kalau dia tidak berpikir urusan syahwat, aman dia. Lebih bagus baginya untuk beribadah. Tapi kalau ada seorang wanita yang semua orang mengukur dirinya sendiri, bergolak syahwat setiap saat, maka pernikahan adalah jalan, nggak ada lain selain itu. Dan seorang anak pun tidak boleh memandang ibundanya selamanya sebagai ibunda saja, tapi harus memandang ibundanya adalah seorang wanita yang perlu punya hajat khusus yang harus diselesaikan. Yang harus diselesaikan, sang anak pun tidak bisa menyelesaikan. Ini harus keseimbangan di sini. Maksudnya kita memandang secara wajar tentang fitrah. Fitrah tidak boleh dipangkas. Memang seorang wanita kadang-kadang seperti itu. Rasa malu iya, akan tapi bukan berarti malu dengan manusia tapi tidak malu kepada Allah. Ada suatu kita seorang wanita, naudzubillah, hanya karena menjaga anaknya, dia tidak akan menikah selamanya karena anak saya takut nyakiti anak saya. Akhirnya ditanya, urusan pribadi ibu gimana? Ya saya biasa watina normal kok. Terus rupanya dia lebih sering melakukan zina daripada harus menikah ketahuan sama anaknya. Ini kan sakit, nggak punya pendidikan. Naudzubillah, terhinakan. Sama seorang anak, kadang-kadang ibunya ini masya Allah, gara-gara urusan kuliah dan sebagainya, pernikahan tidak boleh menghalangi untuk selesai kuliah. Harus kita punya keyakinan semacam itu. Pernikahan itu justru menjadi sebab kita tolong menolong untuk bisa saling santai enak dalam kuliah. Harus gitu dong. Cuman permasalahannya yang terjadi kadang ada seorang anak, ibu bapak saya mbak mau kecuali saya selesai kuliah. Ya karena bapak ibunya belum punya wawasan masalah ini. Kalau anak kita sudah butuh nikah, nikahkan. Kuliah. Lalu nanti yang biayai siapa? Lah ini niatnya jelek. Punya anak perempuan kalau dinikahi seorang anak laki-laki, berarti yang nikahi anak saya harus membiayai saya dong. Main tuntut menuntut. Yang penting anaknya selamat dulu, urusan kuliah biaya sendiri-sendiri, nggak ada masalah. Jangan sampai seorang laki-laki sama-sama kuliah terbebani, harus membebani isinya. Kebutuhan dulu ini.
Apa salahnya sih misalnya saya seorang bapak punya anak perempuan, anak saya lagi kuliah, kemudian anak saya sudah butuh pada pernikahan, kemudian ada laki-laki yang soleh mau menikahi anak saya nikahkan, yang penting selamat, urusan kuliah gimana? Ya, kalaupun dia tidak menikahkan, yang biayai saya. Kalau anak saya menikah, saya tetap biayai pun tidak ada masalah. Pun saya sudah bersyukur, anak saya selamat, tidak terancam zina lagi. Cuman kadang pikirannya materialis, anaknya itu mau dijual. Nah ini problem ini, anaknya untuk alat dapat duit. Ini permasalahan. Jadi mungkin orang tuanya perlu diajak duduk yang baik, diajak bicara, tapi yang bicara tetap bukan anak. Sebab orang tua itu kadang-kadang melihat anak selamanya anak saja. Biarpun sudah dewasa tetap dianggap seperti anak, omongnya tidak didengar dan sebagainya. Kuliah. Dan cara berpikir ini loh yang perlu dibenahi. Suatu ketika kami menemukan salah satu orang, seorang kaya raya. Dia Masya Allah kaya, punya anak, dia ngambil fakultas kedokteran. Selesai fakultas kedokteran, cuman selesai sarjana kedokterannya, kemudian apa, praktek atau gimana gitu, apa namanya, OAS, baik, namanya itu. Kemudian anaknya lagi itu, cuman anaknya setelah selesai itu minta nikah. Kedengaran saya waktu itu, oh, belum apa-apa kok nikah, enggak, sampai kamu bisa praktek nanti baru nikah. Subhanallah. Saya ingatkan dengan bahasa yang sedikit kasar, sedikit tegas, karena saya cinta kepada Pak Haji. Apa yang Pak Haji cari? Duit sudah banyak, orang kaya, padahal orang melarat masih mungkin ngomong gitu, orang kaya raya. Apa yang Anda inginkan dari ini semuanya? Apakah nunggu anak Anda hancur melakukan perzinaan? Kalau sudah ngomong begitu, seorang anak nggak gampang loh ngomong mau nikah dengan orang tuanya, itu nggak gampang. Kalau seorang anak sudah berani ngomong kepada orang tua yang mau nikah, ini sudah derajat. Sebab sudah nggak malu lagi ngomong begitu, berarti butuh bener. Makanya Anda jangan main-main urusan itu. Kalau anak Anda sudah mengadu, apa? Saya sudah pengen menikah. Ini bener. Itu mau ngomong itu sudah persiapan berhari-hari itu, berminggu-minggu. Sudah deg-degan. Orang tua nggak bisa, kuliah dulu. Akhirnya betullah sang anak kuliah. Iya kalau ngaji seperti yang bertanya tadi. Akhirnya nggak ngaji, kuliah. Tetap gandeng-gandeng sama laki-laki. Betul, sarjana ekonomi plus pezina. Bapaknya masuk neraka lebih dahulu. Nah, adapun jika ada kasus yang demikian ini, maka bolehlah kita bisa duduk dengan orang tuanya, diajak ngobrol. Orang tuanya harus ada yang ngasih tahu. Kasihan nih orang tua itu. Dan nanti ada bab fikih. Begitu pentingnya haknya seorang wanita menikah. Jika ada seorang bapak dan ibu, bapak sebagai wali menghalangi anaknya menikah, sementara anaknya sudah ada yang meminangnya dari orang yang sekufu dengannya, ternyata bapak kok melarang, bapak boleh ditinggal. Karena apa? Pilihannya kalau tidak bisa masuk zina nanti. Bapak ditinggal, kecuali bapaknya berikan pilihan, anaknya masih milih dia. Itu anak bandel gara-gara pacaran. Wah, sengsara itu anak. Ini beda ya. Anak punya hajat nikah, ada laki-laki soleh baik yang meminang, kemudian disodorkan ke bapaknya, atau ngelamar ke bapaknya tidak mau, sementara anak butuh. Bapak, pokoknya kamu tidak boleh nikah, nggak pakai alasan macam-macam. Pokoknya kamu sebagai anak perempuan nggak boleh nikah, harus selesaikan ini. Maka ketahuilah, bapak yang semacam namanya wali adl, wali yang maksiat. Cara menolongnya adalah daripada anak tersebut wanita masuk zina, maka boleh meninggalkan orang tuanya. Maksudnya bukan meninggalkan, itu artinya apa? Mengambil yang halal demi keselamatan dirinya. Makanya nanti dibantu dengan wali hakim. Hakim itu yang mencermati. Jangan anaknya yang bandel. Kadang-kadang anaknya bandel, sudah dipilihkan sama bapaknya yang baik, nggak mau. Akhirnya milih yang nggak bener. Bapaknya nolak. Wajar dong bapaknya nolak. Karena pilihanmu pilihan nggak karu-karuan. Karena pilihanmu adalah pilihan gula Jawa rasa coklat. Repot. Nah, ini pilihan bapaknya lebih bagus, ditolak. Ini problem juga. Maka para orang tua hendaknya paham makna ini. Jadi harus diselesaikan urusan halal ini. Sebab pintu halal kalau tidak dibuka, yang kebuka adalah pintu haram. Mulai dari bab perzinaan sampai memuaskan dengan dirinya sendiri dan macam-macam, atau dengan sesama jenis, dan masuk bab dosa yang gede, urusan syahwat ini. Sudah ada jalan yang halal, maka mohon dipermudah urusan pernikahan. Dan ingat, yang menikah karena Allah dijanjikan
Kalau mereka orang fakir, yuhnihumullah, Allah akan beri kecukupan. Apakah tidak rindu dengan janji Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita menikah karena Allah, bukan nikah karena mertua saya kaya, nanti lumayan dapat modal, oh nyungsep terus, fakir terus. Menikah karena Allah, ingin menghindar dari kemaksiatan, mencari keturunan yang soleh, mencari teman beribadah. Jadi pilih yang solehah, memilihnya karena Allah, maka akan dibuka pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, mohon maaf Bu ya, kami akan membacakan satu pertanyaan dari media sosial. Ada saudara Alfa yang datangnya dari Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Mohon maaf Bu ya, sebenarnya apa itu golongan Salafi dan Wahabi? Apakah golongan tersebut adalah di luar Ahlus Sunnah? Bagaimana dengan tokoh yang berpendapat orang tua Nabi di neraka, atau yang tidak mau menyebut Sayyidina Muhammad, atau yang mengharamkan ziarah kubur? Apakah mereka termasuk golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus dihindari? Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari bawah, ziarah kubur. Yang melarang ziarah kubur keluar dari akidah yang benar. Siapa yang melarang ziarah kubur? Gak ada yang melarang ziarah kubur. Disepakati oleh ulama dan juhala juga. Orang alim dan orang bodoh sepakat ziarah kubur boleh. Kuntu nahaitu an ziyarati bil ala fazuruha. Aku melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Bahkan Nabi mengingatkan ziarah kubur fa innaha tudzakirukumul akhirata. Ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Enggak ada orang yang melarang ziarah kubur. Kalau ada orang melarang ziarah kubur pasti sakit dia. Siapapun, enggak ada mazhab yang berbeda dalam hal ini. Adanya mazhab wallahu a'lam itu. Enggak ada. Siapa melarang ziarah kubur? Enggak ada orang ziarah kubur. Kemudian setelah ziarah kubur apa tadi? Menyebut Sayyidina, enggak. Kalau tidak menyebut Sayyidina bukan keluar dari iman. Itu adalah masalah batin masing-masing kok. Semua nabi, Allah kalau menyebut nabi-nabi itu langsung dengan namanya. Tapi hanya Rasulullah saja tidak pernah disebut langsung namanya. Sesaat disebut Rasul, sesaat disebut ayuhan Nabi, sesaat tidak langsung disebut ya Muhammad. Kalau Nabi yang ya Adam uskun anta wa zawjuka, ya Adam, ya Isa, ya nabi-nabi langsung namanya. Tapi Rasulullah tidak pernah disebut oleh Allah langsung dengan namanya. Tapi Nabi pasti disebut dengan gelar-gelar keistimewaannya. Maka dari sinilah para ulama pun meniru, Allah saja tidak pernah menyebut Nabi langsung dengan namanya. Maka para ulama-ulama yang sambung hatinya dengan Rasulullah tidak rela kalau nyebut nama Nabi Muhammad seperti nyebut namanya Muhammad tetangganya yang jualan itu atau yang pedagang itu. Nggak berani. Enak Muhammad siapa? Muhammad Al-Fatih anak saya itu Muhammad. Tapi Rasulullah nggak mungkin nurani batin, pasti ada gelar Nabi atau Sayyidina. Kalau mengatakan Sayyidina bukan suatu yang larang. Siapa mengatakan Sayyidina larang? Nabi sendiri menyebut dirinya beliau sebagai Sayyid. Bahkan beliau mengatakan Ana Sayyidu waladi Adam wala fakhr, Ana Sayyidun Nasi, Ana Sayyidun Nasi wala fakhr, Ana Sayyidul Mu'minina wala fakhr, Ana Sayyidu waladi Adnan wala fakhr. Sayyid. Berkali-kali Nabi menyebut dirinya adalah Sayyid. Sayyidu waladi Adam, aku adalah Sayyidnya anak Adam. Yang tidak menjadikan Nabi Muhammad Sayyid itu bukan anak Adam. Cuman di saat orang tidak menyebut Nabi Muhammad dengan Sayyidina, tidak keluar dari iman dan bukan maksiat, hanya masalah adab saja. Ya mungkin kalau orang kenal Nabi tidak tega gitu saja. Bagaimana kalau ada menyebut Nabi Muhammad dengan langsung nama Nabi Muhammad? Ya suka urusan dia, itu kan urusan akhlak dia dengan Rasulullah. Nggak keluar dari iman. Bisa masuk surga? Ya bisa saja. Ini urusan adab itu, urusan tata krama, masalah Sayyidina itu. Nabi menyebut Sayyid, diri beliau adalah Sayyid. Hadis sahih tadi kita sebutkan. Setelahnya apa? Orang tua Nabi di neraka. Kok usil banget kamu ini? Kok usil banget urusan Nabi Muhammad SAW di neraka dan sebagainya? Apakah kamu ini masalah apa? Kok tega sekali ngurusi bapak ibu Nabi Muhammad di neraka? Apakah memang ada hadis Nabi, hadis sahih tentang seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana tentang bapakku? Nabi menjawab, bapakmu dan bapakku di neraka. Itu hadis namanya khabar ahad. Hadis ini adalah sahih, akan tapi biarpun itu hadis sahih yang tidak mutawatir, kalau bertentangan dengan sesuatu yang mutawatir dan lebih kuat, maka itu dipinggirkan.
Ada dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sungguh kami tidak akan menyiksa siapapun sampai datang utusan. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus itu masa fatrah. Di situ orangnya selamat, tidak mungkin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pantang nyiksa hambanya yang belum ada syariat turun. Sama kalau di hutan Kalimantan sana ada sekelompok kaum yang tidak pernah dengar Islam, lalu dia nyembah berhala, nggak akan disiksa oleh Allah. Nyembah berhala di tengah hutan Kalimantan sana, nggak pernah dengar radio, nggak pernah punya HP, tidak pernah kenal syariat Islam, tidak sampai kepadanya dakwah, maka tidak mungkin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masa fatrah, masa antara Sayyidina Isa alaihissalam, dan memang belum ada nabi yang diutus untuk orang Arab. Jadi orang itu, para ulama kalau membaca hadis itu dia hanya hadis itu dibanding dengan hadis yang lainnya. Ingat, tidak semua hadis, bahkan dikatakan, belum dikatakan seorang alim kalau belum bisa meninggalkan hadis sahih. Loh, kok gitu? Sebab tidak semua hadis sahih dipakai. Ada hadis yang dihapus, jadi nanti ada ta'arud, ada ta'adul adillah, ta'arudul adillah. Jika ada dalil bertentangan dengan dalil, Al-Quran mustahil bertentangan, hadis mustahil bertentangan. Kalau ada bertentangan, nanti ada namanya mutlak muqayyad, ada khos sama takhsis, khos sama am, takhsis, yang mutlak, yang am ditahsis. Masalah am dengan khusus. Ada nanti kalau sudah benturan nggak bisa, ada namanya nasih mansuh. Jadi ini dibuang, tidak dipakai, ini pakai. Kalau bertanya, atau masalah kuat dengan lemahnya, yang kuat ditinggalkan, diambil yang lemah. Biarpun yang paling lebih kuat diambil, yang lebih lemah ditinggalkan. Biarpun ini sahih. Misalnya hadis tentang bapak ibu Nabi Muhammad adalah di neraka adalah hadis sahih, tapi bertentangan dengan Al-Quran yang sudah sangat jelas, maka ditinggalkan hadis sahih. Maka wa ma kunna mu'adzibina, Allah tidak akan menyiksa bapak ibu Nabi. Itu bahasanya, wa ma kunna mu'adzibina, sungguh kami tidak akan menyiksa, termasuk ayah ibu dan Nabi SAW, sampai datang utusan, dan Nabi waktu itu belum diutus. Memang ada orang usil, kok teganya membahas bapak ibu Nabi SAW. Bagaimana Rasulullah ngajari adab? Abu Jahal itu ahli neraka. Abu Jahal itu ahli neraka memerangi Rasulullah. Anaknya mukmin beriman namanya Ikrimah. Waktu Sayyidina Muhammad waktu bicarakan, ada sahabat Nabi yang bicarakan tentang Abu Jahal, Ikrimah datang, Rasul mengatakan, kufu an Abi Jahlin takrimatan li Ikrimata. Diam, jangan kau sebut-sebut Abu Jahal, menjaga hatinya Ikrimah. Nah sekarang bapak ibu Nabi disebut-sebut. Mana hati nuraninya itu? Abu Jahal saja nggak boleh kita sebut-sebut di depan Ikrimah. Padahal Abu Jahal jelas ahli neraka. Sementara bagaimana bapak ibu dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini urusan nurani dan batin. Bagaimana sambung hatinya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada masalah salafi wahabi, kami tidak terlalu penting dengan istilah-istilah itu. Ada akidah yang harus kita patuhi, adalah akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati atau maturidiyati. Itu akidah yang selama ini di penjuru dunia. Dan jangan diingkari masalah Asy'ariyah sekaligus Sufiyah itu. Kalau orang mengingkari Asy'ariyah itu karena kesombongannya. Ulama dunia, ulama hadis. Kecuali sekarang ada orang model-model orang akhir zaman membuat data-data palsu. Misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dikatakan dia bukan Asy'ari dan sebagainya, membuat data palsu. Sanad ilmunya orang akhir zaman ini semua nyambung, mesti kalau tidak lewati Asy'ari, Maturidi dan Sufi, nggak mungkin tidak. Tanyakan orang yang anti Asy'ariyah, kita ini Asy'ari. Kalau kita paham, kita adalah paham akidah adalah Abul Hasan Al-Asy'ari, ahli sunnah wal jamaah, pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan Abul Hasan Al-Asy'ari bukan mendatangkan sesuatu yang baru, tapi beliau metamhis, memilah, karena bersama berkembangnya zaman, pertemuan antara negara dengan negara, ini pertukaran budaya dan sebagainya, ini akan bercampur juga agama-agama, sehingga masuk ke dalam Islam ini macam-macam, dari falsafah dan sebagainya. Maka Abul Hasan Asy'ari memangkas, sehingga sesuatu yang asli ada benalunya, dipangkas benalunya, balik lagi asli. Itulah akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Kemudian cirinya diantaranya adalah membahas tentang sifat 20, Allah wujud dan kalau Anda masih menghafal ini, Anda selamat Asy'ari. Kalau sudah Anda mulai berani, enggak benar itu sifat 20, siapa yang bagi-bagi itu? Ini sudah, awas, hati-hati itu. Nah, terlepas dari namanya apa saja, namanya biarpun namanya ahli hadis, katanya ahli sunnah, katanya ahli apa lagi,
Maka kami tidak peduli tentang nama-nama itu. Yang jelas akidah yang harus kita pertahankan adalah akidah ahli sunnati wal jamaati al-asy'ariyati. Dan ini Abul Hasan Asy'ari juga lagi ada pemalsu data tentang Abul Hasan, membuat cerita tentang Abul Hasan Asy'ari. Ceritanya cerita lucu. Abul Hasan Asy'ari adalah keluar dari manhaj kita sekarang ini. Yang lebih tahu adalah muridnya. Orang akhir zaman sok lebih tahu tentang Abul Hasan Asy'ari. Aneh benar. Begitulah ahli fitnah membuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi tidak peduli apakah gelugeran namanya Wahabi, Salafi, Hadithi, Athari, semuanya. Kami tidak peduli tentang istilah. Tapi kita kembali kepada esensi makna akidah yang benar adalah akidah Islam ahli sunnati wal jamaati al-asy'ariyati. Sudah akrab dengan Anda dari dulu. Ciri ahli sunnah yang sangat kental pada Anda adalah yang sangat jelas pada Anda waktu Anda kecil suruh mengatakan Allah, Abu Bakar sahabat Nabi, Umar, Uthman, Sayyidina Ali, sanjungan kepada sahabat Nabi, itu ahli sunnah. Kemudian ciri Asy'ari adalah Allah wujud kita mbako. Ini ciri. Biarpun pembahasan Asy'ari tidak hanya terbatas di urusan sifat 20. Sifat Allah sangat banyak dan sifat 20 adalah sebagian kecil dari sifat Allah dibahas dalam sifat 20 itu. Karena di dalam sifat 20 ini terjadi perdebatan antara kaum Mu'tazilah, kaum Jabariyah dan seterusnya, sehingga para ulama perlu membahas sifat 20. Adapun yang lainnya nggak perlu diskusikan tentang Rahman, Rahim Allah, sudah jelas. Ini. Kemudian masalah salafi, kita salafi. Salafi itu apa sih? Salaf itu adalah dahulu, khalaf berikut. Salafi, apakah ada madhab salafi? Madhab salafi itu apa sih? Bagaimana saya menjadi seorang salaf? Apakah yang dinamakan salafi itu adalah orang apa ngikuti Nabi dan sahabat Nabi begitu? Salafi itu seperti gini, pertanyaan, gimana ya Ustadz? Saya ingin jadi salafi. Kembali kepada kitab dan sunnah Nabi. Marhaba. Saya mau kembali kepada kitab Al-Quran dan sunnah Nabi. Gimana caranya? Ambil Quran, ambil hadis Nabi. Mungkin saya gila dulu Ustaz. Saya ini pensiun, baru Iqra. Suruh kembali kitab dan sunnah Nabi. Untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi, tentunya bagi orang yang punya ilmu. Dan untuk memahami Al-Quran dan hadis pun tidak hanya orang yang tahu bahasa Arab. Gak bisa. Orang Arab ngerti bahasa Arab, tapi tidak bisa dikatakan semuanya ulama. Orang Arab yang ngerti, di situ ada rambu-rambu, ada aturan, ada ilmu. Jadi makanya dalam bahasa lain ada manhaj, metodologi, cara untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi, ada cara. Sekarang tanyakan kepada orang yang ngaku dirinya salafi, ya Ustadz yang katanya kamu salafi, saya ingin kembali Quran hadis, adalah manhaj yang tertulis, saya mau ikut. Bingung dia, apa ya manhajku? Manhaj itu apa sih? Cara bagaimana saya paham Quran dan hadis Nabi. Kembali bingung dia. Bicara harus pakai kitab usul fikih, harus ulumul Quran, ilmu tafsir. Yang punya ente punya itu bukan. Yang punya adalah ulama Imam Syafi'i mencetuskan ilmu usul fikih, rambu-rambu, undang-undang, aturan, kaidah-kaidah memahami Al-Quran hadis. Maka Imam Syafi'i punya manhaj, metodologi bagaimana orang paham Al-Quran. Ini loh caranya. Imam Syafi'i waktu itu ditanya oleh muridnya, gurunya Ibnul Mahdi, tentang orang-orang ini kok banyak salah memahami Al-Quran, memahami hadis. Ini gimana ya Syafi'i? Kok orang pada nggak bener nih, saya lihat di sana nggak nafsir Quran semaunya sendiri gini-gini. Maka Imam Syafi'i menulis kaidah satu demi satu, kaidah dikirimkan kepada Ibnul Mahdi. Setelah itu kaidah dikumpulkan, ternyata ini kaidah bagaimana memahami Al-Quran dan memahami hadis Nabi SAW, disebut dengan istilah Ar-Risalah. Kitab Risalah adalah kitab usul fikih yang dikumpulkan Imam Syafi'i. Setelah itu madhab Malik juga punya kaidah, cuman belum dibukukan. Setelah itu madhab Malik membukukan juga, madhab Hanifi membukukan, madhab Syafi'i membukukan. Jadi mereka ada rambu-rambu lah. Dengan dawabit rambu-rambu inilah kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka untuk menjadi salafi adalah bermadhab. Nah, ini saya madhab Syafi'i, maka saya salafi. Ya kita itu loh yang salafi. Yang nggak mau bermadhab, lo ikut siapa? Coba yang mengatakan tidak mau bermadhab, bagaimana engkau paham tentang am dan khos? Bagaimana engkau paham mutlak muqayyad? Bagaimana engkau paham tentang nasih mansuh? Dari mana kau ambil ilmu itu semuanya? Ya, saya
ngintip dari Imam Syafi'i. Ya sudah ngintip, suka ngintip, sudah mengintip ngaku dia paling hebat. Enggak begitu caranya. Kita insaf, sealim apapun orang madhab Syafi'i seperti Nawawi, insaf, aku alim. Tapi pun demikian ilmumu ini manhajku, cara memahami fikihku aku ambil dari manhaj Syafi'i. Makanya Imam Nawawi dikatakan beliau adalah asy-Syafi'i, bermadhab Syafi'i. Kita ngikuti ulama. Guru kita ngikuti gurunya, guru kita ngikuti gurunya, dan seterusnya. Mereka ngikuti Imam Syafi'i dalam memahami Al-Quran, hadis Nabi, keluarlah cetusan hukum fikih. Dan Imam Syafi'i punya dhawabit untuk memahami Al-Quran, punya rambu-rambu untuk memahami Al-Quran. Jadi kalau pengen tahu salafi, ya kita inilah salafi. Loh, tapi kok di situ ada salafi? Pokoknya kalau orang ngaku salafi, ya enggak bermadhab, ya bukan salafi lagi. Madhab itu apanya Pak? Ngikuti manhaj memahami Al-Quran, hadis. Yang enggak pakai madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, enggak ada manhaj dong. Terus pakai apa? Dia pakai ilmu hebat, kira-kira saja gitu. Nggak mungkin, harus bohong kalau udah ikut Imam Syafi'i, bohong kalau udah lewat Imam Malik. Kalau kita kan diajari tawadhu, insyaf, wong kita intisab kepada guru, guruku siapa? Ini ngikut sampai nyambung. Ini salafi adalah orang mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sekarang ada orang mengatakan kita sholat seperti sholatnya Rasulullah, bukan seperti sholatnya madhab Syafi'i. Ada orang hebat bener nih orang. Kita sholat seperti sholatnya Rasulullah, bukan sholat seperti madhabnya Syafi'i, bukan seperti sholatnya madhab Malik. Ini kan orang kurang ajar kepada madhab Syafi'i. Seolah mengatakan Syafi'i sholatnya tidak seperti sholatnya Rasulullah. Satu. Yang kedua, dia akan mengatakan aku lebih hebat dari Syafi'i. Orang akhir zaman ngomong begitu. Ini model-model orang akhir zaman, membuat kerusakan di muka bumi ini, dan umat menjadi retak, umat menjadi tidak akur, tidak indah di saat munculnya orang-orang semacam ini. Sehingga dalam kalangan para ulama itu biasa madhab Malik berguru dengan madhab Syafi'i dan seterusnya, biasa pertukaran guru itu tidak ada masalah. Bahkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik pun adalah gurunya Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i juga gurunya Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi bukan permusuhan, tapi akhir zaman kita dibikin permusuhan. Nah, ini kerusakan di muka bumi ini adalah orang-orang penyebar fitnah yang sesaat mengatakan dirinya ahli sunnah wal jamaah, tapi dia jauh daripada manhaj ahli sunnah. Sesaat mengatakan dirinya salafi, tapi tidak tahu salafi model apa. Salafi sesungguhnya adalah kita. Kalau anda bermadhab, maka anda adalah salafi, karena bermadhab adalah mengikuti ulama, dan ulama itu yang punya metodologi untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Pengumuman insyaallah kajian bulanan Al-Bahjah Indramayu Sabtu malam Ahad yang akan datang 12 Jumadil Akhir 11 Maret di Masjid Agung Indramayu. Majelis Muslimah Indramayu juga Sabtu yang akan datang, Sabtunya. Kemudian Majelis Muslimah Cirebon Ahad yang akan datang di Al-Bahjah jam 1 siang. Kemudian jangan lupa program-program Al-Bahjah yang selalu kami hadirkan, banyak sekali. Yang mendengar suara ini dimanapun anda berada, kami selalu ingin mengembangkan mulai dari stasiun radio, pembuatan stasiun radio, televisi, dan yang lainnya, pondok-pondok, sekolah-sekolah. Maka siapapun yang punya peluang untuk bisa bergabung, mungkin ada orang di kabupaten mana saja, ya saya punya gedung banyak banget nih nganggur, saya mau berikan, serahkan ke Al-Bahjah untuk dibikin pondok, bisa. Jadi kita membuka siapapun yang ingin bergabung untuk bisa berjuang, ayo berjuang. Termasuk yang sangat sederhana pun untuk bergabung dengan infak ringan 1000-2000, intinya adalah bagaimana anda terikat dengan perjuangan ini. Dan juga di situ ada BMT, jangan sampai ada di antara kita punya uang nganggur dibiarkan begitu saja, apalagi dititipkan di tempat yang abu-abu, remeng-remeng, atau bahkan yang menjadikan sebab tidak berkah harta. Ayo kita dukung BMT ini agar kelak bisa menjadi sebuah lembaga keuangan yang terhormat dan penuh dengan ruh syariah. Kemudian juga kita ada kesempatan untuk membuka kelas baru lagi, karena ada gambaran kelas baru untuk SMA-ku yang kemarin sudah ditutup. Rupanya dari tim sekolahan menyiapkan kelas baru lagi, ya, ada bangunan yang insya Allah jadi tahun ini, sehingga dibuka lagi pembukaan pendaftaran SMA-ku, ditutup tanggal 10 Maret yang akan datang. Cepat-cepat yang punya anak pengen masuk SMA, dan sangat terbatas karena kita hanya membuka kalau tidak salah hanya 1 kelas 2 kelas lagi. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhudhulna, wa afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuhtir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami Allah dengan ketawaduan ya Allah. Jauhkan kami dari kesombongan ya Allah. Tambahkan ya Allah
penghormatan dan kecintaan kami kepada guru-guru kami ya Allah. Ampuni mereka dan berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Ampuni orang tua kami ya Allah, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, jaga kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu. Yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan, menikah dengan orang-orang yang mulia, yang Kau muliakan, yang menjadi sebab kemuliaan mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon jauhkan kami dari zina yang busuk dan Kau hinakan itu ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau seksa lagi ya Allah. Jangan sampai mereka ya Allah terpuruk dalam keputusasaan. Berikan kesadaran, angkat, entaskan dari kehinaan itu ya Allah, dan tutup aib mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, bencikan kami semua kepada kehinaan-kehinaan. Kami mohon jauhkan kami dari rezeki yang haram, jauhkan kami dari riba. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini ada hamba-Mu yang masih sering melakukan berurusan dengan riba, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan jauhkan dari riba. Ganti ya Allah dengan usaha yang halal penuh berkah, dengan rezeki yang lebih banyak ya Allah. Sungguh bagi-Mu sangat mudah, Wahai Zat yang Maha Kuasa. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu, dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, jika ada yang mendengar suara ini ya Allah, ada hamba-Mu atau yang hadir di sini, ada hamba-Mu yang tersinggung perasaannya karena kalimat-kalimat kami, sungguh kami tidak sengaja ya Allah. Kami mohon ya Allah, angkat mereka, muliakan mereka, hibur hatinya dengan segala kebaikan ya Allah. Jangan sampai ada yang mendengar kalimat kami yang tidak mereka senangi lalu mereka benci kepada kemuliaan. Sungguh kami tidak rela ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua ketulusan dan keikhlasan. Dan semua yang telah berjuang bersama kami dan yang berjuang di tempat ini, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat nanti untuk diri dan keluarga mereka. Kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Ahli ikhlas ahli surga-Mu ya Allah, yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Senantiasa ya Allah berikan kepada hati kami rasa takut ya Allah akan hukuman-Mu ya Allah. Dan berikan kepada kami ya Allah selalu harapan akan kemurahan pengampunan-Mu ya Allah, dan kasih sayang-Mu ya Allah. Dan berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf, mohon doa selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin hadirat, para kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini, dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf segala kekurangan dan mohon doa selalu. Dan marilah kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.